Orang Nazaret menolak Yesus hanya karena Yesus anak seorang tukang kayu. Jangan sampai Anda menilai calon-calon yang akan datang, yang akan maju itu, seperti orang Nazaret menilai Yesus. Seperti apa? Mari kita lihat. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang Tuhan kasihi, juga siapapun yang saat ini yang sedang memantau misa ini lewat radio Tiga Raja FM dan lewat multimedia Tiga Raja. Perhelatan pilkada semakin dekat. Aura persaingan para calon Timika 1 dan Timika 2 mulai menggeliat. Kita saksikan foto-foto baliho-baliho para calon bertebaran di jalan-jalan. Beberapa nama, beberapa figur mulai ditampilkan. Polling mulai marak. Statement dari tokoh-tokoh politik juga mulai diunggah, baik di surat-surat kabar maupun di dunia maya. Terkesan ada usaha-usaha nyata maupun terselubung dari pihak tertentu untuk saling menjegal. Apapun yang terjadi, ujung dari semua riak-riak ini adalah siapa yang pantas jadi Timika 1 dan Timika 2 dalam periode kepemimpinan daerah ini 5 tahun ke depan. Ini fakta, ini situasi yang kita hadapi di kabupaten ini. Nah, berbicara tentang pilkada, kita masuk wilayah politik. Wilayah politik memang bukan wilayah gereja, sebab wilayah gereja adalah wilayah moral. Akan tetapi, mengingat tujuan politik, dengar baik-baik, tujuan politik adalah mengusahakan kekuasaan itu ada sehingga demokrasi bisa terlaksana. Tujuan politik adalah mengusahakan penerapan kekuasaan sesuai aturan hukum. Tujuan politik adalah melindungi hak-hak dan memastikan kewajiban-kewajiban penyelenggaraan pemerintahan terlaksana dengan baik. Kalau begitu, maka gereja harus menampilkan
suara moral. Gereja harus terlibat dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan demi untuk kesejahteraan bersama. Mengapa gereja terlibat? Ya, karena nilai-nilai moral, keadilan dan kebenaran sering dilecehkan. Mari kita masuk dalam bacaan Injil. Berangkat dari bacaan Injil hari ini, gereja menyerukan kepada warga gereja dan kepada masyarakat umum. Seruan apa? Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan orang-orang Nazaret terhadap Yesus. Kesalahan apa? Orang Nazaret menolak Yesus hanya karena Yesus datang dari keluarga yang tidak terkenal. Orang Nazaret menolak Yesus hanya karena Yesus anak seorang tukang kayu. Orang Nazaret menolak Yesus hanya karena Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan biasa saja, Maria. Orang Nazaret menolak Yesus karena saudara-saudara Yesus ada dan semua orang kenal. Itu orang-orang kebanyakan, biasa. Nah, dalam konteks masyarakat Timika menjelang pilkada yang akan datang, mohon perhatikan. Sekali lagi, mohon diperhatikan. Jangan sampai Anda menilai calon-calon yang akan datang, yang akan maju itu, seperti orang Nazaret menilai Yesus. Seperti apa? Mari kita lihat. Anda menilai minus kepada calon tertentu hanya karena dia anak seorang terpidana KKN. Dan Anda berkata, like father, like son. Maaf, itu tidak adil. Tidak adil. Anda menilai minus kepada calon tertentu hanya karena dia datang dari keluarga yang asal usulnya tidak jelas. Itu tidak adil. Minta maaf, tapi tidak adil. Anda menilai minus kepada calon tertentu hanya karena dia anak seorang guru perintis, orang pendatang. Maaf, Anda tidak adil. Anda menilai minus kepada calon tertentu hanya karena dia anak dari suku yang sering perang dan buat onar di Timika ini. Maaf, Anda tidak adil. Anda menilai minus kepada calon tertentu hanya karena dia anak dari suku yang bukan pemilik tanah ini. Maaf, Anda tidak adil. Dan seterusnya, dan seterusnya. Suara moral gereja jelas. Apa? Pilihlah dari sekian calon itu pasangan yang, perhatikan baik-baik, yang punya track record baik dalam membangun daerah ini. Apapun latar belakangnya, apapun sukunya, apapun keluarganya. Orangnya, bukan keluarganya. Dan itu kesalahan orang Nazaret terhadap Yesus. Pilihlah dari sekian calon itu
pasangan yang punya visi dan misi yang membawa daerah ini lebih maju selangkah ke depan. Masa Anda mau tetap begini terus 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Tobatlah. Pilihlah dari sekian calon itu pasangan yang punya nama baik di masyarakat. Anda tahu itu. Pilihlah dari sekian calon tersebut pasangan yang punya prestasi dan sudah terbukti. Pilihlah dari sekian calon itu pasangan yang anti korupsi, anti kolusi, dan anti nepotisme. Masa engkau mau dipimpin oleh orang-orang yang jelas-jelas track recordnya adalah korupsi, nepotisme, dan kolusi? Saudara, itu suara gereja Katolik. Yesus sudah menderita karena ditolak hanya karena latar belakang keluarga yang kecil. Maka jangan lagi kita menciptakan kondisi di mana banyak orang akan menderita seperti Yesus. Seruan terakhir, bijaksanalah memilih calon pemimpinmu. Nasib daerah ini 5 tahun ke depan ada di tanganmu sendiri. Rakyat yang bijaksana. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati seluruh rakyat di kabupaten ini. Tuhan memberkati calon-calon yang punya niat baik. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.